Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita akan mempelajari sirah nabawiyah tentang dakwah Syria. Kronologis. Apa itu kronologis? Kronologis itu yaitu peristiwa yang terjadi secara berurut sehingga tidak ada yang terlompat. Kemarin kita sudah belajar bahwa usia dari 0 sampai 40 tahun kita sebut dengan masa prawahyu atau masa sebelum wahyu. Kemudian usia 40 sampai 53 tahun kita sebut dengan periode Mekah. 53 sampai 63 tahun disebut dengan periode Madinah. Nah, anak-anak, untuk saat ini kita akan fokus pada periode Mekah, yaitu pada usia 40 sampai 53 tahun. Jadi yang warna biru ini ya, kita akan fokus mendengarkan sirah nabawiyah tentang periode Mekah. Kira-kira ada apa? Ada kejadian apa saat Rasulullah berusia 40 sampai 53 tahun? Yang pertama, masa prawahyu. Masa prawahyu adalah masa di mana wahyu belum turun. Saat itu Rasulullah berusia di antara 0 sampai 40 tahun. Lamanya masa prawahyu adalah 40 tahun. Nah, pada usia 0 sampai 8 tahun adalah masa keyatiman. Jadi waktu itu di masa-masa inilah Rasulullah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Ayah dan ibu Rasulullah meninggal dunia. Kemudian menuju fase di umur 8 sampai 12 tahun. Ada peristiwa apa di usia 8 sampai 12 tahun? Pada usia 8 sampai 12 tahun adalah masa Rasulullah menggembala. Nah, siapakah yang kira-kira masih ingat waktu itu hewan apa ya yang digembalakan oleh Rasulullah? Lanjut pada masa usia 12 sampai 25 tahun. 12 sampai 25 tahun adalah masa di mana Rasulullah berdagang. Di negeri mana Rasulullah pergi berdagang? Betul, ke negeri Syam. Pada usia 25 sampai usia 37 tahun adalah masa berkhadijah. Nah, waktu itu siapakah yang masih ingat? Siapa nama istri Rasulullah? Khadijah. Rasulullah pada usia ini menikah dengan Khadijah. Lanjut ke usia 37 sampai 40 tahun. Pada usia 37 sampai 40 tahun adalah masa Rasulullah pergi ke Gua Hira untuk bertahanus atau berdiam diri. Sekarang kita masuk pada periode Mekah. Periode Mekah terjadi saat Rasulullah berusia 40 tahun. 40 tahun sampai 53 tahun. Nah, jadi pada periode Mekah ini berlangsung selama 13 tahun. Kira-kira di dalamnya ada peristiwa apa saja ya? Coba kita cek satu persatu. Pada usia 40 sampai 42 tahun adalah masa dakwah Syria. Dakwah Syria itu apa sih? Dakwah Syria adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada usia 43 tahun sampai 50 tahun adalah dakwah jariyah atau dakwah secara terang-terangan. Kemudian pada 51 sampai 53 tahun adalah masa persiapan hijrah sampai akhirnya Rasulullah pergi untuk berhijrah. Nah, jadi di rentang usia ini terjadi peristiwa dakwah jariyah, kemudian hijrah ke Abasyah, kemudian masuk Islamnya Hamzah dan Umar, kemudian ada pemboikotan, ada tahun berduka,
ada Isra Mi'raj, ada Baiat Aqobah 1, dan ada Baiat Aqobah 2 kemudian berhijrah. Sekarang kita masuk ke dakwah Syria ya. Apa itu dakwah Syria? Nah, anak-anak pernah ada yang mendengar apa itu dakwah Syria? Dakwah Syria adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah berdakwah hanya kepada temannya, kepada saudaranya, keluarganya yang sudah benar-benar bisa dipercaya. Jadi dakwahnya tidak langsung dengan lantang kepada khalayak ramai, tapi secara dakwahnya kepada orang-orang terdekat dulu. Nah, dakwah Syria ini terjadi selama 3 tahun, yaitu Rasulullah waktu itu berumur 40 tahun, 41 tahun, dan 42 tahun. Nah, selama 3 tahun ini ada peristiwa besar apa aja ya? Yang pertama, Rasulullah waktu itu menerima wahyu. Riwayat wahyunya di mana? Di Gua Hiro. Kedua, Rasulullah menerima perintah sholat. Dan yang ketiga, ada dakwah tertutup dan asabiqunal awalun. Mari kita rincikan satu persatu ya. Oke, ada turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu Nabi Muhammad waktu itu bertahanus. Nah, bertahanus itu apa sih? Bertahanus itu waktu itu Rasulullah merenung dan berdiam diri di sebuah gua. Nah, masih ingat nama guanya tadi apa? Betul, Gua Hiro. Rasulullah berdiam diri di dalam Gua Hiro. Rasulullah itu bukan orang yang pertama kali ada bertahanus di sana atau berdiam diri. Jadi orang-orang Quraisy saat itu sering juga melakukan kegiatan ini. Jadi mereka selain Rasulullah, orang-orang Quraisy juga sering berdiam diri. Nah, yang kedua adanya turunnya wahyu yaitu surat Al-Alaq 1-5 pada malam 21 Ramadan. Kemudian ada malaikatnya turun waktu itu ke Rasulullah. Nah, sebelumnya Rasulullah itu tidak pernah melihat malaikat. Jadi Rasulullah tidak tahu bagaimana wujud malaikat. Nah, waktu itu Rasulullah kaget karena pertama kalinya melihat malaikat. Jadi malaikatnya menampakkan diri ke Rasulullah. Rasulullah gemetaran saking takutnya. Kemudian saat itu malaikatnya berkata, "Iqra," atau artinya bacalah. Nah, kemudian malaikat Rasulullahnya menjawab, "Ma ana biqori." Rasulullah menjawab, "Aku itu tidak bisa membaca." Malaikat menyuruh Rasul untuk membaca, malaikat itu memerintahkan Rasul untuk membaca. Malaikat itu berkata Iqra kepada Rasulullah sebanyak 3 kali sambil memeluk erat Rasulullah. Nah, berkali-kali juga Rasulullah mengatakan, aku itu tidak bisa membaca karena memang Rasulullah disebut ummi. Jadi disebutnya ummi ya. Ummi itu artinya Rasulullah tidak bisa membaca maupun menulis. Nah, setelah itu malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq 1-5. Kemudian Rasulullah mengikuti. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Muhammad, engkau itu utusan Allah." Rasulullah duduk berlutut dengan kedua lututnya dan malaikat Jibril pun akhirnya menghilang. Nah, Rasulullah masih merasa kaget, masih gemetaran. Rasulullah pun keluar gua dan turun sambil merangkak pulang. Rasulullah menggigil kedinginan. Nah, kenapa sih waktu itu Allah itu memerintahkan malaikat untuk menyampaikan wahyu tentang membaca? Padahal Allah itu pasti tahu kalau Rasulullah tidak pandai membaca. Nah, membaca yang dimaksudkan sama Allah di sini itu adalah Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca apa-apa yang ada di muka bumi ini atau ayat-ayat kauniyah. Nah, setelah Rasulullah keluar dari Gua Hiro, Rasulullah pulang menemui istrinya Khadijah. Sampai rumah, Rasulullah masih menggigil keadaannya. Akhirnya berkatalah pada Khadijah, pada istrinya, selimutilah aku. Akhirnya Khadijah pun menyelimuti Rasulullah tanpa mengeluarkan kalimat apapun. Setelah Rasulullah merasa tenang, barulah Rasulullah berceritakan kejadian yang baru dialami tadi, kalau beliau habis bertemu dengan malaikat Jibril.
dan mendapatkan wahyu. Nah, Khadijah menguatkan Rasulullah. Kemudian Khadijah mengajak Rasulullah pergi menemui sepupunya, namanya Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini siapa? Waraqah bin Naufal ini merupakan pendeta Nasrani. Waraqah membenarkan wahyu yang diterima Rasulullah dan berkata, Kudus, Kudus. Ini adalah kisah seperti kisah dahulu, yaitu Namus yang datang kepada Nabi Musa. Kemudian selanjutnya ada perintah sholat. Nah, sholat itu sebagai perintah pertama. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di atas gunung di Mekah. Pada waktu itu, Malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah berwudu dan sholat. Nabi Muhammad mengikuti Malaikat Jibril yang berwudu. Begitu juga ketika Malaikat Jibril berdiri untuk sholat. Nah, perintah sholat itu saat itu ada 2 kali saja. Sholatnya itu jadi waktu pagi dan petang. Kalau kita sekarang mendapatkan perintah sholatnya kan 5 kali dalam sehari. Kalau zaman dahulu hanya 2 kali, pagi dan petang. Nah, setiap sholat itu hanya 2 rakaat. Turunnya perintah dalam surat Al-Muzammil untuk melaksanakan sholat malam. Jadi waktu itu sholatnya menjadi 3 kali. Kemudian Rasulullah mengajarkan wudhu itu dan sholatnya kepada istrinya yaitu Khadijah. Jadi setelah Rasulullah sudah mendapatkan ilmu tentang wudhu dan sholat dari Malaikat Jibril, Rasulullah pulang mengajarkan sholat dan berwudhu kepada istrinya Khadijah. Kemudian selanjutnya ada dakwah tertutup. Nah, dakwah tertutup ini yaitu turun surat Al-Mudaththir yang memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan dakwah. Rasulullah meyakinkan orang-orang terdekat seperti sahabatnya, kerabat, dan istri beliau. Jadi dakwahnya benar-benar tertutup ya, sembunyi-sembunyi. Setelah istri beliau yaitu Khadijah, orang yang pertama dan wanita yang pertama kali masuk Islam, kemudian diikuti oleh 5 orang lagi. Nah, jadi maaf, salah nih. Jadi pertama Rasulullah kan mengajak ke Khadijah. Nah, kemudian setelah Khadijah ke Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mengajak 5 orang. Siapakah 5 orang itu? Ada Abu Ubaidah, kemudian ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi ada anak laki-laki pertama yang masuk Islam. Yang pertama adalah laki-lakinya bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi pelayan yang pertama kali masuk Islam itu Zaid bin Haritsah. Jadi saat itu selama dakwah tertutup ini total dari semua orang yang mendapatkan dakwah Rasulullah berjumlah 40 sampai 50 orang. Jadi selama 3 tahun Rasulullah berdakwah itu hanya 50 orang ini yang masuk Islam, yang menerima dakwah Rasulullah. Karena memang masih sembunyi-sembunyi ya. Nah, selanjutnya nih as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun apa? As-sabiqun al-awwalun adalah yang pertama masuk Islam. Jadi golongan-golongan pertama yang masuk Islam. Nih, orang pertama dan wanita pertama tadi Khadijah, laki-laki yang dewasa tadi pertama Abu Bakar As-Siddiq, anak-anak pertama tadi Ali bin Abi Thalib. Kemudian pelayan pertama adalah Zaid bin Haritsah. Nah, sekarang kita masuk ke dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah. Jadi dakwah secara tertutup kan sudah mulai terbuka saat Allah memerintahkan Rasulullah melalui wahyunya untuk berdakwah secara terang-terangan atau dakwahnya langsung kepada khalayak ramai. Nah, Rasulullah mengundang para kerabat terdekat yaitu Bani Hashim termasuk juga Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf hadir memenuhi undangan Rasulullah. Jumlahnya sekitar 45 orang. Namun, ketika Rasulullah ingin berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotong pembicaraannya. Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab berkata,
bicaralah dan tinggalkan agama baru. Nah, ketahuilah bahwa kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang, adalah lebih mudah bagi seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari bapaknya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini. Nah, Rasulullah tetap diam menerima semua kata-kata yang dihujani oleh Abu Lahab untuknya. Rasulullah saat itu tidak marah, tapi tidak juga takut kepada Abu Lahab. Justru Rasulullah tetap mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Suatu waktu, Rasulullah mengundang para kerabat terdekatnya lagi dan berbicara, Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan kepadanya, beriman dan bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan semata-mata tiada sekutu di keluarganya. Seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mengalami kematian sebagaimana kalian ketiduran. Kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Hanya ada surga yang kekal atau neraka yang abadi. Nah, Abu Thalib yang merupakan paman Nabi itu bergembira menyambut ajakan itu. Seraya berkata, alangkah senangnya kami membantumu wahai Muhammad, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungi dan membelamu. Hanya saja diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Nah, jadi pamannya Rasulullah mendukung dakwah Nabi Muhammad. Namun saat itu Abu Thalib pamannya belum mendapatkan hidayah untuk mengikuti agama Islam waktu itu. Kemudian Abu Lahab menyambar dengan berkata, demi Allah, ini benar-benar bukan aib yang besar. Ayo cegahlah dia sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya. Mendengar itu, Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan membelanya. Mendengar pernyataan sang paman, Nabi pun bahagia. Semangat untuk melakukan dakwah pun semakin terkobarkan. Jadi Rasulullah semakin semangat karena mendapat dukungan dari pamannya. Oke, kita lanjutkan ke seruan di Bukit Sofa. Rasulullah pergi ke Bukit Sofa dan berteriak, ya Sobaha. Kemudian memanggil satu persatu nama-nama suku Quraisy. Nah, kemudian setelah Rasul berteriak, ya Sobaha, suara Nabi kan sangat lantang ya waktu itu ya. Jadi suara Nabi itu terdengar sampai ke pelosok-pelosok Mekah. Mereka bertanya-tanya, suara siapakah ya? Siapakah yang memanggil kita? Nah, akhirnya setelah mereka mendengarkan suara itu, mereka segera menghampiri Bukit Sofa. Tak terkecuali Abu Lahab. Nah, kemudian Rasulullah bertanya pada mereka yang datang, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahu kepada kalian bahwa akan ada segerombolan pasukan yang akan hendak menyerang kalian. Jadi ada segerombolan pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian. Apa kalian percayaiku? Tanya Nabi Muhammad. Nah, mereka yang datang menjawab dengan serempak, iya, kami itu tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuranmu. Jadi karena Nabi Muhammad sudah terkenal kejujurannya, jadi mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi melanjutkan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang azab yang sangat pedih. Wahai seluruh kaum, belilah diri kalian dari Allah. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Karena sesungguhnya aku itu tidak dapat memberi manfaat dan mudarat apapun di sisi Allah. Dan aku tidak mampu memberikan pembelaan untuk kalian. Nah, seusai mendengar
itu orang-orang pergi, orang-orang meninggalkan Rasulullah. Nah, tidak ada reaksi apapun yang ditunjukkan oleh mereka kecuali Abu Lahab. Nah, Abu Lahab menghadang Rasulullah dengan kata-kata yang sangat kasar. Rasulullah juga tidak menjawab apa perkataan Abu Lahab karena Allah langsung menjawab melalui firman-Nya yaitu surat Al-Lahab. Jadi sama Allah langsung dijawab diturunkan dengan suatu ayat tadi ya, dengan surat Al-Lahab. Kemudian kita lanjutkan ke terintimidasi dan teror. Nah, semakin bertambahnya pengikut Rasulullah SAW, semakin resah juga dan memuncak ketika menjelang waktu musim haji. Pembesar-pembesar dari negeri-negeri Arab datang ke Mekah. Karenanya, mereka perlu membuat perjanjian kepada semua pembesar dari Jazirah Arab perihal Rasulullah agar dakwahnya tidak berpengaruh pada mereka. Rumah Walid bin Mughirah menjadi tempat pertemuan bagi tamu-tamu yang merupakan para pembesar. Rumah yang menjadi awal-awal hari-hari berduri akan dilalui Rasulullah. Rumah yang menyaksikan kesepakatan atas pernyataan untuk disampaikan kepada jamaah haji guna menghambat dakwah Rasulullah. Nah, sang tuan rumah yang bernama Walid bin Mughirah ini membuka pertemuan. Dia berkata, satukan pendapat kalian mengenai Muhammad. Jangan berselisih yang membuat sebagian kalian mendustakan pendapat yang lain dan sebagian lain menolak pendapat yang lain. Kemudian permintaan itu disahut oleh yang mengikuti rapat. Baiklah, coba bagaimana ceritakan pendapatmu yang bisa kami gunakan sebagai acuan. Nah, kemudian para pembesar berkata, kita katakan saja bahwa Nabi Muhammad itu seorang dukun. Mereka saling berdebat ya. Kemudian ada yang berkata, ada yang masih membelanya. Demi Allah, dia bukan seorang dukun. Kita tahu bagaimana kondisi seorang dukun. Namun, apa yang dikatakan Muhammad itu tidak sama seperti komat kamitnya mantra para dukun. Nah, kemudian suasananya sunyi. Mereka masih berdiskusi bagaimana caranya agar orang-orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada yang kembali bersuara, kita katakan saja bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Walid tidak sepakat juga. Bukan, dia bukan orang gila. Kita itu tahu orang gila itu bagaimana ciri-cirinya. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak ada tanda-tanda gila. Kemudian ada yang berkata lagi, baiklah kalau begitu kita katakan saja dia adalah penyair. Nah, pembesar Quraisy itu mengangkat usul. Kemudian ada yang menjawab lagi, dia bukan seorang penyair. Kita kenal semua bentuk syair, sedangkan yang dikatakanlah bukanlah syair. Dia adalah tukang sihir. Walid pun akhirnya menjawab, dia bukan tukang sihir karena kita telah melihat tukang sihir dan jenis-jenis mereka. Sedangkan yang Muhammad katakan bukan jenis senaf atau hembusan pada buhul-buhul tukang sihir. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Mereka penuh bingungan karena semua tuduhan yang ditunjukkan kepada Rasulullah tidak ada yang benar. Akhirnya ada yang berkata, demi Allah, ucapan yang Nabi Muhammad katakan itu sangat manis dan punya daya magis. Karena indahnya lirik, akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon rindang. Kalian tidak akan merangkai sesuatu pun yang mirip dengannya, melainkan yang akan diketahui celahnya. Kemudian Walid berpikir keras mencari julukan yang tepat untuk Rasulullah. Akhirnya, baiklah, usulan yang tepat adalah tukang sihir. Nah, usul Walid itu akhirnya diterima oleh pembesar Quraisy. Mereka segera merealisasikan aksi jahat. Oke, dari cerita ini kita akan mengambil ibrah. Apa ibrahnya ya? Ibrahnya yaitu mengakui pencipta langit dan bumi serta seisinya adalah Allah, sehingga penyembahnya hanya kepada Allah. Kemudian Al-Quran sebagai kalamullah adalah pedoman bagi seluruh manusia. Karena itu wajib mempelajarinya dan mengamalkannya. Yang ketiga, menegakkan sholat dan tidak menunda-nunda waktu sholat. Yang keempat, giat membaca dan menuntut ilmu karena ilmu pengetahuan bisa menghapuskan kebodohan. Kelima, berdakwah kepada siapa saja dalam bentuk apa saja, hendaknya selalu digiatkan agar ajaran Islam bisa diterima dengan baik. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Nah,
Nanti jangan lupa ya, kalau misalnya ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke ustadzahnya. Kurang dan lebihnya, ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.